Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, bab 2 bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Yah, itu benar. Tak diragukan lagi kalau perasaan inferiornya kuat, kebanyakan orang akan menjadi negatif dan berkata, "Aku toh tidak cukup baik." Sebab begitulah yang dimaksud perasaan inferior. Tidak, ini bukan perasaan inferior, ini gejala kompleks inferioritas. Kompleks, itu yang dimaksud dengan perasaan inferior bukan? Hati-hati. Istilah kompleks yang dipakai hari-hari ini di negara kita tampaknya diartikan sama dengan perasaan inferior. Kau sering mendengar orang berkata, "Aku punya sejenis kompleks dengan kelopak mataku," atau dia punya sejenis kompleks dengan pendidikannya. Hal-hal semacam itu. Istilah ini benar-benar sudah disalahgunakan. Pada dasarnya, kompleks merujuk pada keadaan mental yang abnormal, yang tersusun oleh sekumpulan emosi dan pemikiran yang rumit, dan tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan inferior. Misalnya ada kompleks Oedipus dari Freud yang dipakai dalam konteks saat membahas ketertarikan abnormal seorang anak pada orang tua yang berlawanan jenis. Ya, nuansa abnormalitas ini kuat sekali ketika berkaitan dengan mother complex dan father complex. Jadi untuk alasan serupa, penting untuk tidak mencampur adukkan perasaan inferior dengan kompleks inferioritas dan memandang keduanya sebagai hal yang berbeda. Secara konkret, di mana perbedaannya? Tidak ada yang salah dari perasaan inferior itu sendiri. Kau sekarang memahami poin ini, bukan? Seperti yang Adler katakan, perasaan inferior bisa menjadi pemicu bagi kerja keras dan pertumbuhan seseorang. Misalnya, kalau seseorang memiliki perasaan inferior berkenaan dengan pendidikannya, lalu memutuskan, "Aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku hanya perlu berusaha lebih keras dari yang lain." Itulah arah yang diharapkan. Kompleks inferioritas, di sisi lain, merujuk pada kondisi yang mulai menjadikan perasaan inferiornya sebagai alasan. Jadi, seseorang berpikir, "Aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses," atau "aku tidak tampan, jadi aku tidak bisa menikah." Ketika seseorang bersikeras memakai logika, A adalah situasinya, jadi B tidak bisa dilakukan. Dengan cara seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak bisa dikategorikan sebagai perasaan inferior. Itu adalah kompleks inferioritas. Tidak, itu adalah hubungan sebab akibat yang logis. Kalau kau tidak berpendidikan tinggi, kesempatanmu untuk memperoleh pekerjaan atau sukses di dunia ini akan sirna. Kau akan dipandang berada pada skala sosial yang rendah dan tidak bisa berhasil. Itu sama sekali bukan alasan, cuma fakta yang keras dan dingin. Tidak, kau keliru. Bagaimana bisa? Di mana kekeliruanku? Apa yang kau sebut sebagai hubungan sebab akibat, dijelaskan Adler sebagai hubungan sebab dan akibat yang tampak. Artinya, kau meyakinkan diri bahwa ada hubungan sebab akibat yang serius, yang sebenarnya sama sekali tidak ada. Beberapa waktu lalu, seseorang memberitahuku, penyebab aku sulit menikah ialah karena orang tuaku bercerai saat aku masih kecil. Dari sudut pandang etiologis Freud yang berorientasi pada sebab, perceraian orang tuanya menjadi trauma besar yang terhubung dalam hubungan sebab akibat yang jelas dengan pandangannya tentang pernikahan. Akan tetapi Adler, dengan pendirian teleologinya yang mengaitkan tujuan, menolak argumen tersebut dan memandangnya sebagai hubungan sebab dan akibat yang tampak. Meskipun demikian, pada kenyataannya berpendidikan tinggi membuat seseorang lebih mudah meraih kesuksesan di masyarakat. Aku tadinya berpikir, kau tahu benar hal-hal semacam ini. Isu yang sebenarnya ialah bagaimana seseorang menghadapi realitas tersebut. Kalau yang kau pikirkan adalah, "Aku tidak berpendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses." Daripada berpikir aku tidak bisa sukses, kau seharusnya berpikir aku tidak mau sukses. Aku tidak mau sukses? Alasan macam apa itu? Ini hanya tentang takut melangkah ke depan, juga bahwa kau tidak mau mengambil upaya yang realistis. Kau tidak ingin berubah sampai-sampai kau bersedia mengorbankan kesenanganmu saat ini misalnya, waktu yang kau habiskan untuk bermain-main dan berkecimpung dengan hobimu. Dengan kata lain, kau tidak diperlengkapi dengan keberanian untuk mengubah gaya hidupmu.
Akan lebih mudah jika keadaan tetap seperti apa adanya sekarang, sekalipun kau mungkin punya sedikit keluhan atau keterbatasan. Pembual memiliki perasaan inferior. Mungkin begitu, tapi Selanjutnya, kau memendam rasa kompleks inferioritas karena pendidikanmu dan berpikir, aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses. Kalau dibalik, alasannya bisa menjadi, kalau saja aku punya pendidikan tinggi, aku bisa menjadi sangat sukses. benar. Inilah aspek lain dari kompleks inferioritas. Mereka yang memanifestasikan gejala kompleks inferioritas dalam perkataan atau sikapnya, yang menyatakan bahwa A adalah situasinya, jadi B tidak bisa dilakukan, sedang menyiratkan bahwa kalau saja bukan karena A, aku pasti mampu dan punya nilai. Kalau saja bukan karena ini, aku juga bisa melakukannya. Ya, seperti yang ditunjukkan Adler, tidak ada yang bisa menanggung perasaan inferior terlalu lama. Perasaan ini dimiliki setiap orang, tapi terus-menerus memilikinya akan jadi terlalu sulit untuk ditanggung. Hah? Ini jadi tambah membingungkan. Oke, kita akan melihatnya satu persatu. Kondisi inferior adalah kondisi saat seseorang merasa ada yang hilang dari dirinya saat ini. Kalau begitu pertanyaannya adalah, Bagaimana kau mengisi bagian yang hilang itu, bukan? tepat sekali, bagaimana cara mengisi bagian yang hilang itu? Cara yang paling sehat adalah berupaya mengisinya lewat kerja keras dan pengembangan diri. Misalnya, dengan mencurahkan perhatian pada studinya, terus-menerus berlatih atau giat bekerja. Akan tetapi, orang-orang yang tidak diperlengkapi dengan keberanian pada akhirnya akan masuk ke kompleks inferioritas. Lagi-lagi, ini tentang berpikir, aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses. Dan ini menyiratkan kemampuanmu dengan menyatakan, andai aku berpendidikan tinggi, aku bisa menjadi sangat sukses. Bahwa aku yang sesungguhnya, yang kebetulan tersembunyi saat ini karena masalah pendidikan, sebenarnya superior. Tidak, itu tidak masuk akal. Kedua hal yang kau katakan melampaui perasaan inferior. Itu sebenarnya lebih menyerupai bualan kosong ketimbang apapun. Memang, kompleks inferioritas juga bisa berkembang ke dalam kondisi mental khusus lainnya. Apa itu? Aku ragu kau pernah mendengar tentangnya, namanya kompleks superioritas. Kompleks superioritas? Seseorang menderita perasaan inferioritas yang kuat. Ditambah lagi, dia tidak punya keberanian untuk menebusnya melalui model kerja keras dan pertumbuhan yang sehat. Meski begitu, dia tidak bisa menoleransi kompleks inferioritas dari pemikiran A adalah situasinya, jadi B tidak bisa dilakukan. Dia tidak bisa menerima ketidakbecusan dirinya. Di titik itu, dia berupaya menebusnya dengan cara berbeda dan mencari jalan keluar yang lebih mudah. Dia tidak bisa menerima ketidakbecusan dirinya. Di titik itu, dia berupaya menebusnya dengan cara berbeda dan mencari jalan keluar yang lebih mudah. Cara seperti apa? Dengan bersikap seakan-akan dirinya superior dan nikmati perasaan superior yang semu. Perasaan superior yang semu? Contoh yang lazim adalah memberikan kewenangan. Artinya, Seseorang memamerkan hubungan baiknya dengan orang berpengaruh. Umumnya ini bisa jadi siapa saja, mulai dari ketua kelas sampai selebritas terkenal. Dan dengan memamerkannya, dia mengumumkan bahwa dia spesial. Perilaku seperti memberikan pernyataan menyesatkan tentang pengalaman kerjanya atau menunjukkan loyalitas berlebihan pada merek pakaian tertentu adalah bentuk-bentuk pemberian kewenangan dan barangkali juga mengandung aspek-aspek kompleks superioritas. Dalam setiap kasus, bukan berarti aku memang superior atau spesial. Hanya saja dia sedang membuat aku tampak superior dengan mengaitkannya kepada otoritas. Singkat kata, ini adalah perasaan superior buatan. dan yang menjadi fondasinya adalah perasaan inferior yang intens. Terima kasih. Ikuti bagian keempat di channel Dengar Buku Official.